Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu calon presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump hampir terkena tembakan sniper, sehingga hari ini Bitcoin melompat hingga ke level 60.000 US dollar. Apakah market saham IHSG besok akan juga bergejolak? Nah, kita akan membahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Terdengar adanya suara tembakan ya guys ya di area kampanye Donald Trump di Pennsylvania, dan untuk saat ini Donald Trump sudah dilaporkan dalam kondisi aman. Donald Trump diduga mengalami percobaan penembakan saat kampanye, namun kemudian dilaporkan bahwa calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja. Menurut laporan dari Bloomberg News, Donald Trump terlihat memegang telinganya setelah suara letupan keras terdengar di rapat umum tersebut. Agen-agen Secret Service bergegas ke panggung dan meneriakkan tiarap dan juga membentuk lingkaran di sekitar mantan presiden tersebut. Nah, jadi ada yang berspekulasi bahwa ini adalah hanya gimmick politik saja, tapi ada juga yang meyakini bahwa ini adalah benar-benar real percobaan pembunuhan terhadap kandidat calon presiden Amerika Serikat ya guys ya, yang akan menghadapi Biden nantinya. Nah, jadi hari ini ya memang Bitcoin ini mengalami kenaikan usai adanya percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, dan ada spekulasi ya guys ya bahwa Donald Trump ini bisa menang di pemilu Amerika Serikat yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 ini. Nah, adanya pump Trump ya, atau istilah lain di mana ketika Donald Trump ini menang sebagai presiden, maka Bitcoin dan juga market kripto itu akan mengalami kenaikan. Dikarenakan memang Donald Trump ini sangat pro ya guys ya terhadap atmosfer adanya perdagangan Bitcoin dan juga kripto seperti itu. Nah, jadi memang penembakan terhadap mantan presiden Trump ini akan berujung ke perang sosmed ya guys ya. Di sisi lain, ada yang bilang bahwa ini adalah pembunuhan terencana atau terstruktur, yang meyakini bahwa ini memang benar-benar percobaan pembunuhan ya oleh kandidat lainnya seperti itu ya. Dalam hal ini adalah Joe Biden. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini adalah sandiwara aja atau gimmick politik saja. Nah, tapi yang benar-benar harus teman-teman pahami adalah ini bukan pembunuhan terencana ya dari Joe Biden, atau ini juga bukan sandiwara atau gimmick politik ya, karena memang sasarannya ini benar-benar ke arah mantan presiden itu Donald Trump. Dan teman-teman juga bisa lihat ya guys ya, lukanya di dekat dengan telinga ya. Kalau misalkan Donald Trumpnya ibaratnya menoleh gitu guys ya, pasti akan langsung terkena gitu guys. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang dilakukan oleh Thomas Matthew Crooks ya, sudah diamankan dan diduga sebagai penembak ya guys ya kepada Donald Trump ini. Dan ini adalah sebenarnya orang yang tidak suka lah dengan Donald Trump ini, seperti itu guys. Jadi bukan lawan politik ya, tapi memang tidak suka aja sebenarnya dengan Donald Trump, seperti itu. Ya pasti kan tidak semua orang cinta ya dengan satu sosok, pasti ada juga hatersnya seperti itu. Nah, pelakunya adalah orang lokal daerah sana gitu guys ya. Dia paham layout gedung dan juga bagaimana bikin concealed approach, dan dia juga akan expose dari sudut mana aja. Jadi gak ada lawan politik ya guys ya, tapi ini memang hanya tidak suka aja gitu ya dengan mantan presiden Donald Trump ya, entah kenapa alasannya, tapi memang pelakunya sudah diamankan, dan di sini juga terlihat memang sudah ditembak mati gitu guys ya untuk pelakunya, seperti itu. Jadi untuk pelakunya ya sudah dead gitu guys ya. Jadi Donald Trump aman, dan kemungkinan pemilu di Amerika Serikat ya pada tahun 2024 ini akan berjalan mulus-mulus aja, dan saya rasa market saham IHSG juga akan baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi nama pelakunya adalah Thomas Matthew Crooks ya, yang diduga sebagai pelaku ya guys ya dari percobaan pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump, mantan Presiden Donald Trump, seperti itu. Nah, jadi apa sih alasannya kenapa Donald Trump ini sangat disukai ya guys ya, baik oleh orang-orang yang berinvestasi di kripto ataupun orang-orang yang memang mereka pro terhadap Bitcoin. Nah, salah satunya adalah perdamaian yang pernah ada ya guys ya di saat Donald Trump itu menjabat sebagai presiden. Nah, teman-teman tinggal searching aja di Google ya guys ya, bagaimana
kedekatan dan juga ibaratnya pertemuan-pertemuan gitu ya antara Donald Trump dengan presiden-presiden di luaran sana, seperti dengan presiden Rusia yaitu Vladimir Putin ya guys ya, presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump juga sering sekali ya guys ya mengadakan pertemuan dengan pejabat atau petinggi presiden di berbagai negara dan tidak bermusuhan. Ya, berbeda dengan Joe Biden yang saat ini masih terus mendukung peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan juga peperangan hampir ya guys, hampir terjadi peperangan di Taiwan dan juga Cina sana ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini Donald Trump menjabat tangan Presiden Korea Utara dan juga menjabat tangan Presiden China ya guys ya. Jadi memang adanya kestabilan politik lah di saat Donald Trump ini menjabat karena beliau itu lebih fokus terhadap politik dan juga peperangan ekonomi saja ya. Jadi siapa nih yang paling kuat ekonominya? Nah, itulah perlombaan di Donald Trump ya, di masa pemerintahan Donald Trump. Berbeda dengan Joe Biden yang mana Joe Biden ini membutuhkan lawan perang gitu guys ya untuk membuat Amerika ini besar, yang membuat Amerika ini bisa menjadi perkasa ya. Joe Biden itu menggunakan pendekatan perang militer. Nah, maka dari itu perang saat ini kemarin ya itu hampir saja membuat market IHSG juga sempat turun ya. Adanya ketidakstabilan politik dan juga ketidakstabilan ekonomi di mana tingkat inflasi juga naik sangat tinggi ya guys ya, dan adanya perlawanan lah dari negara-negara di Timur Tengah sana. Seperti itu guys. Dan kita lihat untuk market kripto ya dan juga Bitcoin hari ini mengalami kenaikan ke level 60.215 US dollar. Naik ya dari level terendahnya di 57.966 US dollar pada hari ini, langsung naik ya sekitar 3,5%-an. Bukan hanya Bitcoin ya, tapi kripto-kripto lain juga mengalami kenaikan ya. Teman-teman juga mungkin merasakan kalau misalkan ada ada aset ya di kripto, pasti mungkin teman-teman juga yang tadinya merah gitu, yang tadinya berdarah-darah, mungkin akan cukup senang nih melihat market kripto yang sudah mulai naik lagi ya guys ya. Meskipun tidak semuanya langsung hijau ya, tapi ini sebenarnya pertanda awal lah dari kenaikan market kripto dan juga harga Bitcoin seperti itu ya. Lalu bagaimana kabarnya dengan saham besok nih? Apakah saham akan naik atau dia akan malah turun ya guys ya? Kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu ya guys ya, memang di bulan ini ya sejak tanggal 20 Juni 2024 ya, tepatnya di akhir Juni, memang IHSG ini perlahan-lahan mulai rebound lagi guys dari level terendahnya ya di 6.690-an. Dan untuk IHSG ketika mulai rebound seperti ini ya, pastinya akan ada retrace ya, pastinya akan ada retrace atau sideways sebelum nanti dia bisa naik lebih tinggi lagi ataupun lanjut all time high seperti itu. Jadi memang untuk retrace, untuk terkoreksi itu masih wajar aja sebenarnya ya. Karena sebelum naik nanti pastinya akan ada bouncing seperti itu. Jadi untuk IHSG kalau ada retrace pun ya teman-teman bisa manfaatkan untuk beli saham yang kalian incar ketika harganya ada koreksi. Ya, kembali lagi saya ingatkan, ini sebenarnya sudah sering ya saya ingatkan ke teman-teman bahwa ketika ada koreksi di saham-saham mungkin perbankan ya atau otomotif atau apalah yang teman-teman incar, ketika dia ada koreksi 0, sekian persen ya, terutama untuk di sektor perbankan baik itu big banks ataupun bank second-liner, nah teman-teman manfaatkan hal itu untuk cicil beli lagi ya. Dan untuk IHSG kita melihat juga dari US 10 years bond yield ya terus mengalami penurunan, sehingga ini akan aman untuk IHSG mengalami kenaikan. Lalu di XY juga masih turun ya guys ya, dimana kemarin kita melihat rupiah kita itu semakin menguat terhadap dolar ya guys ya, karena memang di XY atau dolar indeksnya sedang mengalami pelemahan. Jadi kemarin ya sempat kita bahas juga bahwa Bitcoin belum mengalami mirroring terhadap DXY. Nah, jadi ketika DXY turun seharusnya Bitcoin yang naik. Nah, tapi karena adanya peristiwa percobaan ya pembunuhan Donald Trump, maka ketika Donald Trump-nya selamat gitu guys ya dan aman, ini menyebabkan Bitcoin-nya mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ya ini patut kita syukuri lah ya, tidak ada korban jiwa selain dari pelakunya itu sendiri. Jadi gini guys, memang penjagaan mantan presiden atau calon presiden itu tidak seketat dengan pengamanan presiden gitu ya di Amerika Serikat sana. Jadi wajar ya pelakunya itu katanya memang tidak akan bisa dijatuhkan ya guys ya, tidak akan bisa dijatuhkan sebelum dia
menjatuhkan sasarannya terlebih dahulu, itu yaitu untuk yang bukan presiden. Tapi kalau untuk presiden pasti akan dijaga lebih ketat lagi dan pasti akan dilakukan tindakan-tindakan jika masyarakat sipil sudah terlihat memegang senpi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sempat ada pelaporan ya dari masyarakat sekitar bahwa mereka melihat ada orang yang naik ke sebuah gedung gitu guys ya, ke sebuah bangunan, mereka membawa senpi ya. Jadi ada percobaan ya untuk melakukan tindakan-tindakan percobaan pembunuhan gitu guys ya terhadap Donald Trump. Tapi tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian sehingga hal ini terjadi ya di area kampanyenya Donald Trump di Pennsylvania seperti itu guys. Jadi ya teman-teman kalau misalkan mau baca-baca kronologinya lebih dalam ya teman-teman bisa kunjungi Twitter atau X ya guys ya, atau mungkin bisa ke media online, media pemberitaan dan juga kita sih berharap ya guys ya bahwa nanti pemilu Amerika Serikat berjalan lancar dan juga dimenangkan oleh Donald Trump ya, karena Joe Biden kita lihat sudah sangat sepuh dan kita pun tidak berharap adanya peperangan lagi seperti itu guys. Jadi untuk IHSG ya seperti yang tadi saya katakan ya, jika besok ya BRI ataupun saham perbankan ya dan juga saham yang kemarin sempat rally naik ya seperti saham properti dan saham otomotif misalkan ya mengalami koreksi ya guys ya, ketika dia sudah naik lalu ada koreksi, maka teman-teman manfaatkan hal tersebut untuk cicil beli lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau beli dan melakukan averaging up ya di saat harganya naik, maka teman-teman harus memberanikan diri beli ketika harga sahamnya mengalami koreksi. Nah, jadi nanti teman-teman mencari area higher low-nya dan cicil beli ya guys ya di area higher low ini. Ini contoh saja gitu guys ya. Jadi kalau misalkan besok market kita ada gejolak gitu ya, ada retrace, mungkin ada yang mau take profit juga. Nah, teman-teman bisa manfaatkan area ini, area higher low-nya untuk bisa masuk dan cicil beli lagi di saham-saham yang teman-teman incar gitu ya. Mungkin kemarin ada yang ketinggalan di BBNI, mungkin ada yang ketinggalan di BRI, atau mungkin gajinya baru masuk gitu guys ya, belum sempat serok lagi, belum sempat averaging down lagi. Nah, jika besok ada koreksi, manfaatkan hal tersebut untuk cicil beli lagi ya, atau ya teman-teman silahkan lah sesuai dengan porsinya masing-masing ya seperti itu. Tapi kalau misalkan lanjut naik lagi gimana Kak? Kalau lanjut naik lagi berarti kan memang sentimen ini menjadi hal yang positif ya, dimana Donald Trump masih bisa selamat ya guys ya dari insiden ini seperti itu guys. Oke guys, kita berharap ya IHSG bisa lanjut naik lagi, saham-saham yang kemarin turun bisa rebound lagi, dan teman-teman yang nyangkut nanti bisa take profit di harga atas. Dan BBRI, Bank Mandiri, BBNI dan juga BBCA bisa all time high kembali. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.